Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan mencoba pembelajaran tematik. Apa sih tematik itu? Pembelajaran tematik adalah penggabungan dua mata pelajaran, yakni produk kreatif dan kewirausahaan dan pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Adapun temanya adalah menganalisa lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Saya Vera Al-Hasana. Adapun KD Mapel PKK adalah menganalisis gambar kerja pembuatan prototipe produk. Sedangkan Mapel PMKR adalah membuat gambar kerja pembuatan prototipe produk. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang. Yang kedua, siswa mampu membuat gambar kerja pembuatan prototipe barang dengan baik. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang gambar kerja. Sebenarnya, gambar kerja itu apa sih? Gambar kerja adalah tahap penting dalam membangun prototipe suatu produk. Untuk itu, mari kita pelajari bab berikut ini. Yuk kita pahami, karena dalam bagian ini kita akan membahas tentang konsep perancangan atau desain dan gambar kerja, di mana desain dan gambar kerja merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perancangan adalah kegiatan menciptakan rencana pembuatan suatu objek dan sistem. Perancangan memegang peranan penting dalam menciptakan suatu produk. Jadi, kita bisa menganggap bahwa perancangan merupakan suatu bentuk abstrak dari benda nyata atau fisik. Karena perancangan adalah kegiatan kreatif yang syarat dengan penemuan. Berikut ini merupakan jenis-jenis perancangan. Yang pertama adalah rancangan produk. Tujuan dari rancangan produk adalah agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. Rancangan produk harus memiliki skala prioritas yang tepat karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksekusi semua ide yang dimilikinya. Yang kedua adalah rancangan visual. Tujuan dari rancangan visual adalah memastikan semua produk yang memiliki daya tarik bagi konsumen dalam kaitannya dengan stimulasi panca indera. Gambar merupakan suatu alat untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Oleh karena itu, gambar sering disebut juga sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik, sebuah gambar diharapkan dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Gambar kerja adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang persyaratan item yang direkayasa. Aktivitas menggambar mesin menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk menyampaikan ide atau gagasan atau informasi dari para pendesain. Fungsi gambar kerja yang pertama adalah penyampaian informasi. Yang kedua, pengawetan dan penyimpanan. Yang ketiga, penuangan gagasan dan pengembangan. Demikian pembelajaran kali ini. Bu Vera undur diri. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Materi tematik selanjutnya adalah tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Di mana dalam pemeliharaan mesin kendaraan ringan terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah memahami dan membaca gambar teknik. Di sini saya akan mencoba menggambar suatu desain spare part yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kendaraan ringan, yaitu desain dari piston atau toraks, di mana kaitannya dengan materi kewirausahaan. Di sana terdapat materi tentang desain. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah mendesain dengan software SolidWorks, di mana saya menggunakan software SolidWorks tahun 2013 untuk menggambar 3 dimensi dari piston itu sendiri.
Yang pertama dilakukan adalah open, kemudian part, kemudian membuat sketch 2 dimensinya yang sudah tampak pada gambar di atas. Silahkan gambar sketch 2 dimensi detail seperti yang ditampakkan pada gambar, baik ukuran maupun dimensinya, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah gambar sketch 2 dimensi diselesaikan, berikutnya adalah membuat sketch 3 dimensi dengan mengklik fitur, kemudian di revolve boss atau base, kemudian klik pada garis yang ditunjuk pada angka 1, kemudian pilih bidang yang akan di revolve. Selanjutnya silahkan klik OK. Untuk selanjutnya yaitu membuat sketch atau aksis 3 dimensi sebagai geometry reference dengan cara mengklik menu insert, kemudian cari reference geometry, kemudian aksis yang akan digunakan sebagai referensi. Selanjutnya kita akan membuat 2 bidang plane. Klik tanda plus, kemudian pilih right plane dan front plane, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya silakan klik front plane. Selanjutnya buatlah sketch 2 dimensi seperti apa yang digambar. Pastikan juga bahwa gambar adalah fully defined. Untuk membuat celah ring piston bisa menggunakan fitur revolve cut. Revolve cut ini digunakan untuk memotong bagian benda. Langkah selanjutnya membuat sketch 3D. Untuk fitur revolve cut, pertama-tama klik garis aksis yang ditunjukkan dengan angka 1, kemudian klik revolve cut. Untuk membuat celah ring nomor 2 dan nomor 3, silahkan klik linear pattern pada celah nomor 1 yang tersedia pada menu fitur dengan cara klik garis sumbu dan masukkan nilai D1 sebesar 7,62 mm. Selanjutnya masukkan jumlahnya dengan mengklik pada number of distance sebanyak 3 buah. Untuk membuat cokan samping pada piston, silahkan Anda gambar sketch seperti yang nampak pada gambar di atas. Pastikan juga gambar adalah fully defined. Selanjutnya silahkan klik fitur extrude cut untuk membuat profil coakan. Kemudian pada direction 1 dan direction 2 pilih through all, artinya dia akan dilubangi kedua sisinya. Supaya ujung tepi dari piston tidak tajam, gunakan fitur fillet. Hal ini berfungsi sebagai jika ujung tepinya berbentuk round shape. Klik fitur fillet, kemudian klik bagian yang mau di fillet seperti yang nampak pada gambar di atas. Pada gambar di atas kita akan membuat round shape pada keempat sisi ujung coakan piston. Masukkan nilai jari-jari atau radius sebesar 28 mm. Beginilah hasilnya ketika sudah kita lakukan proses fillet pada ujung tepi coakan. Selanjutnya kita akan membuat dudukan dari pin piston. Klik menu insert, kemudian reference geometry, kemudian klik plane. Pilih first reference, kemudian permukaan piston ditunjukkan pada arah panah untuk menentukan jarak plane baru terhadap permukaan atas piston. Masukkan nilai 82,5 mm. Pastikan plane yang baru dibuat berada di bawah. Jika terbalik maka beri tanda centang pada flip. Untuk membuat sketsa baru maka pilih plane 1, kemudian klik sketch. Supaya pandangan menjadi tegak lurus pada plane maka klik kanan plane 1, kemudian pilih normal to. Langkah selanjutnya adalah membuat sketch pada bidang plane yang telah dipilih. Gambar dengan menggunakan dimensi persis seperti apa yang nampak. Kemudian pilih fitur, kemudian klik extrude boss atau base. Agar tidak perlu mengukur panjang extrude, lakukan option blend menjadi up to surface, kemudian pilih permukaan piston paling atas. Parameter ini akan menghasilkan ekstrusi yang ketebalannya dimulai pada plane 1.
Untuk membuat dudukan piston yang satu, maka pilih menu insert, kemudian pattern atau mirror, kemudian klik mirror. Pilih recline sebagai mirror face atau plane, pilih dudukan yang dibuat pada step sebelumnya, post extract 1 sebagai fitur to mirror. Proses ini akan menghasilkan mirror yang simetris sama persis terhadap right plane. Untuk membuat lubang bin, pilih permukaan yang akan kita lubangi, kemudian klik dan sketch. Masukkan diameter lubang, kemudian pilih stroke all untuk melubangi kedua dudukan pin tersebut. Di sini kita masukkan jari-jari sebesar 12,7 mm sehingga hasil pada gambar nampak padat seperti di atas. Supaya tepi pada bagian coakan itu tidak tajam, maka kita gunakan fitur fillet. Pilih bagian tepi yang akan di fillet, yaitu keempat tepi yang ditunjukkan oleh tanda panah berikut. Di bagian fillet parameter, masukkan jari-jari sebesar 12,7 mm sehingga seperti gambar di atas. Gunakan juga fillet parameter untuk memperhalus bagian tepi sebesar 10 mm. Pilih sisi yang akan di-fillet, yaitu keempat sisi yang ditunjukkan oleh tanda panah berikut. Di bagian fillet parameter, masukkan jari-jari sebesar 5 mm sehingga hasilnya seperti tampak gambar di atas. Beginilah hasil akhir dari gambar sketsa 3D dari komponen piston itu sendiri. Rangkuman pembelajaran kali ini, perancangan adalah kegiatan menciptakan rencana pembuatan suatu objek. Syarat dalam membuat gambar adalah murah, cepat, dapat dibuang, ambigu, resolusi rendah. Untuk evaluasi, kita memakai Google Form.